Selamat datang di Litres Podcast bersama gua Gigron Pang, eksklusif di Noise. Seperti yang udah gue bahas kemarin, ya gak sih? Gua mau mulai nih. Apa sih namanya kita bahas apa sih ya, lupa gue. Bahas ini sih 100 toko yang paling berpengaruh ya. Iya. Jadi sekarang kita mau masuk ke episode pertama dari 100 tokoh berpengaruh yang mengubah Indonesia. Dia adalah seorang jenderal besar, konseptor perang gerilya, dan penemu Dwi Fungsi ABRI. Siapakah dia? Dia adalah Abdul Haris Nasution. Tentara yang tidak mendapat dukungan rakyat pasti akan kalah. Jenderal besar Abdul Haris Nasution, dia adalah sosok yang harusnya nggak boleh dilupain nih oleh bangsa Indonesia gitu. Karena tokoh satu ini bisa banget gitu diandalkan pada masa itu. Karena dia adalah seorang tokoh yang bisa tampil dengan sangat tegar. Misalkan saja dalam mengambil sikap ketika kekuatan komunis merajalela pada saat itu. Tapi Pak Abdul Haris Nasution juga bisa sangat meneteskan air mata gitu ketika dia melepas jenazah 7 pahlawan revolusi pada awal-awal Oktober 1965. Jadi Pak Nas ini juga dikenal sebagai penggagas Dwi Fungsi ABRI. Namun konsep yang digagasnya telah menyimpang ke arah yang destruktif. Orde baru yang ikut didirikannya, walaupun hanya sesaat saja dia berperan di dalamnya, telah menafsirkan konsep yang dia buat dalam peran ganda militer. Dan itu sangat-sangat represif sih waktu itu. Dan sangat eksesif juga. Karena tentara tidak lagi menjadi pembela rakyat, tetapi bermain di dalam lapangan politik. Ya begitulah. Pada saat itu mungkin pada ini yang gak ngerti kali ya. Jadi dia adalah penemu konsep Dwi Fungsi ABRI gitu. Juga dia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya. Jadi gagasan perang gerilya itu dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, yaitu adalah Strategy of Guerrilla Warfare. Jadi selain diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, dia punya karya itu udah dijadiin buku wajib gitu oleh akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit militer dunia, West Point contohnya di Amerika Serikat. Jadi Abdul Haris Nasution itu lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Oh ya, gue sambil ngerokok ya BTW nih. Dia adalah seorang anak petani yang bergelut di dunia militer, yang setelah sebelumnya sempat menjadi guru di Bengkulu dan di Palembang. Jadi pada tahun 1940, ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, dia ikut tuh daftar di situ. Terus dia coba untuk jadi pembantu letnan di Surabaya pada tahun 1942. Dia juga sempat ngalamin pertempuran pertamanya pada saat melawan Jepang di Surabaya. Tapi pasukannya bubar. Lah dia tuh langsung pergi naik sepeda gitu. Naik sepeda tapi dia lari ke Bandung. Gimana tuh? Naik sepeda tapi dia lari. Ngerti gak lu? Ya pokoknya gitulah. Jadi dia mulai
mulai bekerja di kota Bandung sebagai pamong praja awalnya. Tapi dia nggak betah. Dia bekerja sebagai priai, dia nggak betah. Terus pada tahun 1943 dia masuk militer lagi dan langsung dia jadi wakil komandan barisan pelopor di Bandung. Nah habis itu Jepang kalah kan perang. Nah Nasution bersama pemuda Ekspeta mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Nah abis itu karirnya langsung melesat ya pada Maret 1946. Langsung dia diangkat jadi Panglima Divisi 3 Priangan pada bulan Mei 1946. Dan dia dilantik langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Mana sih? Nah terus Februari 1948 dia menjadi wakil besar Panglima TNI, orang kedua setelah Jenderal Sudirman. Tapi baru sebulan gitu ya dia punya jabatan, dia digeser, dia dihapus karena dia menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di penghujung 1949 dia diangkat menjadi Kasad. Keren ya kisahnya. Nah tapi pada masa Revolusi Kemerdekaan 1 pada 1946 sampai 1948, ketika dia memimpin divisi Siliwangi, Abdul Haris Nasution mungkin dia sangat belajar gitu tentang arti dukungan rakyat dalam suatu perang. Jadi dari situlah lahir gagasan tentang konsep perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Jadi metode perang ini pertama dikembangin setelah Pak Nas jadi Panglima Komando di Jawa pada masa Revolusi Kemerdekaan kedua, yaitu 1948 sampai 1949. Lalu dia menyusun perintah siasat nomor 1 yang berisi juklak tentang persiapan perang gerilya. Instruksi tersebut yang kemudian dikenal sebagai doktrin pertahanan rakyat total. Doktrin ini sampai hari ini masih dianut oleh militer Indonesia. Pak Nas merupakan sosok yang bisa mengambil jarak sih terhadap kekuasaan gitu. Walaupun dia berada di pihak orang yang berkuasa, terbang dia nggak terlalu moho gitu, nggak kayak orang-orang Karang. Jadi meskipun dia sangat mengagumi Soekarno juga, di sisi lain dia juga nggak bisa menyangkal gitu kalau dia sering terlibat konflik dengan presiden pertama ini. Contohnya saat perang dingin di antara keduanya muncul ketika dia tidak bisa menerima intervensi politisi sipil dalam persoalan internal militer. Lah dia ngajuin petisi terus tuh kepada Bung Karno buat membubarkan parlemen. Peristiwa 17 Oktober itu sekitar 17 Oktober 1952, karena menurut dia presiden akhirnya bukan sih, karena aturan itu tuh dianggap menekan gitu. Akhirnya presiden mencopot Pak Nas dari jabatannya. Tapi konflik internal di Angkatan Darat nggak habis-habis gitu. Sehingga pada tahun 1955 Bung Karno ngasih jabatan lagi nih yang sama kepada dia. Namun hubungan keduanya pun mulai membaik gitu. Bahkan Kasad jadi Koformater, jadi Kopormater, dia jadi yang membentuk formasi gitu dalam pembentukan kabinet karya dan kabinet kerja. Selanjutnya giliran Pak Nas yang nyebrang ke pentas politik pada tahun 1957. Nah, disitulah terjadi pemberontakan yang disebut pemberontakan Permesta. Bung Karno dinyatakan SOB, negara dalam keadaan perang.
Lalu dia ditunjuk sebagai penguasa perang pusat dan pemberontak di pertahanan dengan cepat. Lalu pemberontak bisa dipatahkan dengan cepat, tapi di konstituen para anggota parlemen terus berdebat tentang undang-undang. Pertengahan 1959, perdebatan itu menjerumus kepada perpecahan. Sebagai penguasa perang, dia mengajukan gagasan pada Bung Karno untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Tanggal 5 Juli 1959, keluarlah Dekret Presiden yang bersejarah itu. Tapi pada masa bulan madunya dengan Soekarno tidak berlangsung lama. Sejak awal 1960-an, hubungannya kedua tokoh ini mulai renggang. Dia nggak bisa lagi tuh nerima sikap Bung Karno yang dekat dengan PKI. Pertentangan antara keduanya akhirnya menjadi rival terbuka pasca peristiwa gerakan 30 September yang masih saat ini masih sering di apa itu namanya ya, diperingatkan. Itulah perang-perang yang bersejarah, pemberontakan yang bersejarah gitu. Lalu Pak Nasution ini bekerja sama dengan Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menumpas habis PKI. Lalu Bung Karno tidak mau ngalah, dan Bung Karno pun tidak mau menyalahkan PKI. Akhirnya pemimpin besar revolusi itu pun terguling. Nasution nyaris menjadi korban gerakan 30S. Namanya termasuk ada dalam daftar penculikan gitu. Tapi dia masih beruntung bisa lolos dari kepungan. Ya walaupun dia harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani itu. Jadi Panas juga memang sosok yang berani sih, terang-terangan buat menentang komunis. Pada tahun 1948 dia juga memimpin pasukan Siliwangi untuk menumpas habis pemberontakan PKI di Madiun. Dia juga aktif untuk menghalangi manuver PKI. Antara lain dia menentang usul untuk mempersenjatai buruh tani. Jadi awal pemerintahan Orde Baru itu Pak Nas sempat berperan gitu. Semulanya beberapa tokoh angkatan darat seperti Kemal Idris, HR Darsono dan Sarwo Edi mendesak untuk menjadi presiden, tapi Pak Nas hanya menjadi ketua MPRS pada saat itu, pada tahun 1968 BTW. Jadi lewat keputusan MPRS-nya mengangkat Soeharto menjadi presiden. Nah, kemesraan Nasution dengan Soeharto juga tak lama. Setelah Soeharto berkuasa, Nasution malah disingkirkan. Ya mungkin begitulah. Hubungan-hubungan orang-orang yang ego, yang punya punya tujuan yang tinggi ya, mungkin bakalan terus bertentangan gitu menurut gua. Tapi dia terlibat dalam petisi 50 yang dianggap sebagai biang keladi. Nah, puncaknya pada 1972, setelah 13 tahun memimpin angkatan bersenjata, Nasution pun dipensiunkan dini dari dinas militer. Sejak saat itu Nasution tersingkir dari panggung politik. Dalam masa tuanya, Nasution sempat dibelit oleh persoalan hidup. Rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta tampak kusam dan tidak pernah direnov. Nah, secara misterius pun pasokan air ke dalam rumahnya pun terputus. Tak lama setelah Pak Nas pensiun, namun setelah 21 tahun dikucilkan, tiba-tiba Nasution dirangkul lagi oleh Soeharto, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1997. Bertepatan dengan Hari ABRI, prajurit tua yang dikenal taat beribadah itu dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Selain Nasution, ada juga 2 jenderal yang menyandang bintang 5 sepanjang sejarah Republik Indonesia, yaitu adalah Sudirman dan Soeharto. Abdul Haris Nasution pun menutup usia di Rumah Sakit Gatot Subroto pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 6 September tahun 2000. Ya mungkin segitu dulu cerita gua tentang seorang konseptor jenderal besar, konseptor perang gerilya Indonesia, yaitu Abdul Haris Nasution.
Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.